Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadil Hardiansyah Putra, NIM F 2018 011 62. Oke, kita masuk pembahasan pertama, yaitu materi pembahasan. Yang pertama, aktivitas biologi senyawa seri homolog. Yang kedua, aktivitas biologi senyawa seri homolog. Yang ketiga, ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Yang pertama, aktivitas biologi senyawa seri homolog. Suatu seri homolog senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan strukturnya hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Ternyata intensitas efek biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa seri homolog yang pertama, alkohol, alkil resorsinol, alkil fenol, dan alkil kresol. Yang kedua, ester asam para aminobenzoat. Yang ketiga, alkil stilbendiol. Selanjutnya yaitu yang pertama, makin panjang rantai samping atom C, semakin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan sifat didih, kurangnya kelarutan dalam air, serta meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Yang kedua, perubahan sifat fisik ini diikuti dengan peningkatan aktivitas biologis sampai tercatat aktivitas maksimum. Yang ketiga, hal ini disebabkan dengan makin bertambahnya jumlah atom C, makin berkurang kelarutan senyawa dalam air, yang berarti kelarutan dalam cairan luar sel juga berkurang, sedangkan kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses pengangkutan obat ke sisi kerja atau reseptor. Yang kedua, yang selanjutnya contoh seri homolog. Yang pertama, seri homolog alkohol. Yang kedua, seri homolog alkil resorsinol. Yang ketiga, seri homolog ester asam vanilat. Yang keempat, seri homolog ester para hidroksi benzoat. Kita masuk B, prinsip Ferguson, spesifik dan tidak spesifik. Yang pertama, pada prinsip Ferguson, banyak senyawa seri homolog aktivitasnya akan meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah atom C. Yang kedua, Fuchner pada tahun 1904 mendapatkan bahwa untuk mencapai aktivitas sama anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar yang lebih rendah sesuai dengan persamaan deret ukur sebagai berikut. Yang selanjutnya itu sifat fisik secara umum melibatkan distribusi pada beberapa macam fase. Contoh yang pertama, kelarutan melibatkan distribusi antara suatu padatan atau cairan dan larutan jenuhnya. Yang kedua, tegangan permukaan melibatkan distribusi antar larutan dan permukaan. Yang ketiga, tekanan uap melibatkan distribusi antara cairan dan uap. Kita masuk di pembahasan yang pertama. Yang selanjutnya, menurut Ferguson, kadar molar toksik sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen, yaitu fase eksternal dan kadar senyawanya dapat diukur dan biofasa. Yang kedua, Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat dalam biofasa reseptor karena pada keadaan keseimbangan kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan fase eksternal adalah sama, walaupun kadar obat dalam tiap fase mungkin berbeda. Yang ketiga itu untuk menjelaskan kecenderungan obat dalam meninggalkan biofasa dan fase eksternal. Derajat kejenuhan masing-masing fase merupakan pendekatan yang cukup beralasan. Selanjutnya yang pertama, senyawa struktur tidak khas. Senyawa berstruktur tidak khas adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor khas dan aktivitas biologisnya secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik,
tegangan permukaan, dan redoks potensial. Senyawa berstruktur tidak khas menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan untuk menimbulkan efek memerlukan dosis yang relatif besar. Yang kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal mempunyai aktivitas termodinamik sama akan memberikan efek yang sama pula. Yang ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang keempat, bila terjadi kesetimbangan aktivitas termodinamik, masing-masing fasa harus sama. Yang kelima, pengukuran aktivitas termodinamik pada fasa eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang keenam, aktivitas termodinamik dari obat yang berupa gas atau uap. Yang ketujuh, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama, sehingga derajat efek biologis sama pula. Berikutnya yaitu contoh senyawa yang berstruktur tidak khas. Yang pertama, obat anestesi sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilen, nitrogen oksida, eter, dan kloroform. Bisa dilihat di gambar berikut. Yang kedua itu insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, alkohol, dan resorsino. Bisa dilihat juga di gambar. Selanjutnya yang kedua itu senyawa berstruktur khas. Senyawa berstruktur khas adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang khas. Mekanisme yang kerjanya dapat melewati salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama, bekerja pada enzim, yaitu dengan cara pengaktifan, penghambatan, atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh. Yang kedua, bekerja sebagai antagonis secara antagonis kimia, fungsional, farmakologis, atau antagonis metabolik. Yang ketiga, menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Yang keempat, bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem pengangkutan membran sel. Senyawa berstruktur khas mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, efektif pada kadar yang rendah. Yang kedua, melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang ketiga, melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan pada ikatan senyawa yang berstruktur tidak khas. Yang keempat, pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologis maksimal. Yang kelima, sifat fisik dan kimia sama-sama berperan dalam menentukan efek biologis. Yang keenam, secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Yang ketujuh, sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Contoh obat yang berstruktur khas. Yang pertama, obat anti kanker, anti malaria, antibiotika, anti adrenerik, antihistamin dan diuretik. Deionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Yang pertama, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian besar obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Hal ini dimungkinkan bila bekerja obat terjadi di membran sel atau di dalam sel. Contohnya fenobarbital, turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemak, bentuk tidak terionisasinya dapat membuat sawar darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernapasan. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang makin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Bila kadar ion kurang lebih sama dengan kadar bentuk molekul.
aktivitas antibakterinya akan maksimal. Seperti diketahui, dalam bentuk ion senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion log Am, membentuk suatu struktur cincin. Gugus-gugus kimia yang dapat membentuk kelat antara lain adalah gugus amir primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin tersubstitusi, tioeter, keto, tioketo, hidroksil, tioalkohol, karboksilat, fosfonat, dan sulfonat. Contoh kelat dalam sistem biologis. Kelat yang mengandung logam Fe. Contohnya enzim porfarin, enzim non-porfarin, dan molekul transfer oksigen. Yang kedua, kelat yang mengandung logam Cu. Contohnya enzim oksidasi. Yang ketiga, kelat yang mengandung logam Mg. Contohnya beberapa enzim proteolitik, fosfatase, dan karbooksilase. Yang keempat, kelat yang mengandung logam Mn. Contohnya oksaloasetat, dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Yang kelima, kelat yang mengandung Zn. Contohnya insulin, karbonik anhidrase, dan laktat dehidragenase. Yang ketujuh, kelat yang mengandung logam Co. Contohnya vitamin B12 dan enzim karboksipeptidase. Potensi redoks. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst sebagai berikut. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Tiap reaksi pada organisme hidup terjadi pada potensial redoks optimum dengan kisaran bervariasi, sehingga diperkirakan bahwa potensi redoks senyawa tertentu berhubungan dengan aktivitas biologisnya. Selanjutnya itu aktivitas permukaan. Surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari dua bagian berbeda, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik atau polar dan bagian lipofilik atau non-polar, sehingga dikatakan surfaktan bersifat amfifilik. Berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya, surfaktan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan non-ionik, surfaktan amfoterik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.